Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Febri Wahyuwidiarti, CGP Angkatan 7 dari SLB Negeri Temanggung, Kabupaten Temanggung. Izinkanlah saya kali ini akan memaparkan tugas 1.4.A.9 Aksi Nyata Modul 1.4 Budaya Positif. Berikut ini adalah rancangan tindakan untuk aksi nyata yang akan saya lakukan. Latar belakang, budaya positif dapat meningkatkan daya nalar berpikir kritis peserta didik melalui kegiatan pembelajaran aktif, kreatif yang berpusat pada anak. Selain dalam pembelajaran, guru juga berperan penting dalam pelaksanaan budaya positif di luar jam pelajaran di lingkungan sekolah. Salah satu pembiasaan positif yang dilakukan yaitu budaya 6S, yakni senyum, sapa, salam, sopan, santun, dan sabar. Selain itu, penanaman keyakinan kelas pada peserta didik diharapkan mampu mendukung terciptanya peserta didik yang memiliki daya nalar dan kreativitas tinggi. Aksi nyata budaya positif yang dilakukan oleh calon guru penggerak di kelas adalah dengan membudayakan 6S, menciptakan suasana belajar di kelas yang menyenangkan, menuntun peserta didik membuat karya kreatif, dan memfasilitasi pembelajaran bergerak aktif. Tujuan aksi nyata. Yang pertama, menerapkan budaya positif di sekolah melalui kesepakatan kelas. Yang kedua, menumbuhkan karakter pada peserta didik antara lain berakhlak mulia, mandiri, tanggung jawab, disiplin, dan saling menghargai. Yang ketiga, mewujudkan merdeka belajar melalui penerapan budaya positif. Yang keempat, menumbuhkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada peserta didik. Dan yang kelima, berbagi pemahaman dan pengalaman dengan sesama rekan guru. Tolok ukur dari aksi nyata ini adalah: yang pertama, peserta didik bersama dengan wali kelas membuat kesepakatan kelas. Yang kedua, guru dan peserta didik secara konsisten menjalankan kesepakatan kelas. Yang ketiga, peserta didik menerapkan budaya positif dalam kesehariannya. Yang keempat, tumbuhnya karakter pada peserta didik antara lain berakhlak mulia, mandiri, tanggung jawab, disiplin, dan saling menghargai. Yang kelima, terwujudnya merdeka belajar. Dan yang keenam, tumbuhnya nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada diri peserta didik. Langkah-langkah aksi nyata atau lini masa yang akan saya lakukan. Yang pertama, saya akan meminta izin dan berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk melaksanakan aksi nyata. Yang kedua, membuat rencana tindakan pengembangan pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada anak. Yang ketiga, membuat keyakinan kelas sebagai dasar budaya positif yang akan selalu diyakini setiap peserta didik. Yang keempat, melakukan kegiatan pembelajaran yang dapat merangsang kreativitas dan daya cipta peserta didik sehingga tumbuh daya nalar peserta didik. Kemudian yang kelima, bekerja sama dengan orang tua murid untuk memfasilitasi anak-anak dengan bahan dan alat pendukung yang digunakan dalam pembelajaran. Dan yang keenam, melakukan refleksi dan evaluasi. Dukungan yang dibutuhkan. Untuk mewujudkan rancangan tindakan aksi nyata ini, maka dibutuhkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, antara lain stakeholder. Calon guru penggerak dalam melaksanakan aksi nyata membutuhkan dukungan dari kepala sekolah maupun rekan sejawat melalui koordinasi dan kolaborasi supaya penerapan budaya positif dapat berjalan sesuai dengan rencana. Orang tua murid. Orang tua murid memberikan dukungan dalam pelaksanaan aksi nyata yang dilakukan guru di sekolah dengan memfasilitasi anak-anak dengan menyediakan bahan dan alat yang digunakan dalam pembelajaran. Orang tua juga menjadi pengontrol perilaku peserta didik saat berada di rumah dan nantinya akan berkolaborasi bersama guru untuk membahas perkembangan peserta didik. Media yang digunakan. Media yang digunakan dalam tindakan aksi nyata ini adalah PowerPoint yang telah dibuat oleh guru, kertas manila, double tip, dan sticky note untuk menuliskan kesepakatan kelas. Berikut ini merupakan penerapan budaya positif kegiatan pembentukan kesepakatan kelas 9 di SLB Negeri Temanggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Ya, selamat siang. Hari ini setelah istirahat pertama, kita akan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ya. Ya, kelas, keyakinan kelas. Kelas. Keyakinan kelas. Jadi hari ini akan membuat apa? Keyakinan kelas. Ya. Anak-anak tahu keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai positif yang diyakini bersama. Nilai-nilai positif yang kita yakini bersama di kelas ini. Kita harus mempunyai keyakinan kelas ya. Paling tidak nanti Ibu harap satu anak menulis satu keyakinan kelas yang kalian yakini di sticky note ya. Nanti Ibu bagi sticky note. Ibu bagi sticky note satu-satu. Nanti anak-anak tulis di sini. Kalau sudah, anak-anak tempel di depan. Siap? Oke? Contoh keyakinan kelas anak-anak sudah tahu ya. Seperti biasanya ya. Keyakinan kelas seperti dengan kesepakatan kelas. Kita sudah pernah waktu kelas 8 membuat kesepakatan kelas. Contohnya kesepakatan kelas, anak-anak tahu ya, menghormati orang lain, kemudian membantu teman, kemudian masuk kelas tepat pada waktunya, membuang sampah pada tempatnya. Nah, keyakinan kelas sama dengan kesepakatan kelas yang telah kita buat pada saat kita kelas 8. Ya, siap ya? Anak-anak tulis satu saja keyakinan kelas yang kalian yakini di sticky note yang dibagi. Tulis satu saja ya. Yuk ditulis. Nanti kalau sudah, anak-anak silahkan angkat tangan. Nanti bisa maju ditempel ke depan. Sudah? Sudah. Sekarang siapa yang mau maju ke depan? Siapa? Ratna? Silakan tempel. Ya, oke. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Janu. Bagus. Ya. Oke, terima kasih. Panis.
makasih. Siapa lagi? Siapa? Ini. Bentar ya. Kasih. Ya, bagus. Terima kasih. Siapa lagi? Rahma dulu, Rahma ya. Rahma. Ya, makasih. Ya. Titis. Bagus, makasih. Hanif ya. Siapa lagi? Nadia? Ya, oke. Terima kasih. Bagus semua ya. Sekarang kita baca satu persatu keyakinan kelas yang telah ditulis ya. Yang pertama, siapa yang mau membaca? Siapa? Rahma? Oh, Rahma? Ya. Oke, ini ya, apa? Berada di kelas tepat pada waktunya. Jadi berada di kelas itu sebelum pelajaran dimulai. Oke, terima kasih. Nafila. Oke, buang sampah pada tempatnya. Bagus. Siapa sekarang yang mau baca lagi? Danu ya. Danu, Mas Danu, silahkan dibaca. Oh ya, saat pembelajaran siswa tetap di kelas. Oke, terima kasih. Sekarang Ibu minta tolong untuk dibacakan semua ya. Yang ini sampai yang terakhir. Mas Kanif. Ya, tolong dibacakan semua. Kanif yang ini. Membantu teman akan lebih menyenangkan. Terus ini melaksanakan protokol kesehatan. Ini ini terima kasih. Ya, ucapkan terima kasih kepada siapapun. Ini jadwal. Ya, terus ini ya, 5S ya. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Terakhir kata coba kau menyenangkan. Berkata yang sopan jauh lebih menyenangkan. Yang sopan berkatanya ya. Oke, terima kasih bagus. Terima kasih.
Ya, ini kesepakatan kelas kita, ya. Kita sepakati bersama ya. Nanti kita tempel di kertas atau sekretaris nanti Linda menulis lagi ya, menulis di kertas, nanti ditempel di papan ya. Setelah ditandatangani bersama dan dihias ya, dihias biar lebih menarik. Terus kita pasang di dalam kelas, kita tempel di dinding kelas. Agar apa? Agar bisa mudah dibaca dan diharapkan anak-anak mematuhinya. Oke? Ya. Terima kasih anak-anak. Berikut ini adalah merupakan kegiatan pengembasan di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah berkenan untuk meluangkan waktunya untuk hadir dalam acara webinar kecil kali ini dalam upaya untuk pengembasan tentang budaya positif. Jadi budaya positif ini saya dapatkan dari program guru penggerak, pendidikan program guru penggerak. Saya dapatkan di modul 1.4. Dalam modul 1.4 tentang budaya positif ini, saya telah mempelajari mengenai nilai-nilai kebajikan universal dan disiplin positif. Kemudian saya juga mempelajari tentang keyakinan kelas, setelah itu mempelajari tentang teori motivasi. Setelah teori motivasi, saya juga mempelajari mengenai hukuman, penghargaan maupun restitusi. Kemudian selain itu kami juga mempelajari 3 poin yang lain, yaitu mengenai 5 kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Kemudian kami juga mempelajari tentang 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol yang biasa digunakan oleh para pendidik dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh anak didik atau murid. Kemudian yang terakhir kami juga mempelajari mengenai segitiga restitusi. Untuk 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi telah saya terapkan pada anak-anak terhadap 2 kasus yang telah saya temui, yaitu kasus yang pertama tentang anak yang bermain HP sendiri saat pembelajaran berlangsung. Kemudian yang kasus kedua adalah anak membuang sampah sembarangan pada saat jam istirahat. Nah, nanti teman-teman bisa menyaksikan video yang telah saya buat di akhir webinar kali ini. Nah, untuk selanjutnya, ini mengenai disiplin positif dan mengenai nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif itu usaha untuk menerapkan disiplin tanpa kekerasan maupun tanpa ancaman. Tujuannya agar murid kita atau peserta didik kita dapat menyadari bahwa melakukan kegiatan-kegiatan yang bernilai positif itu akan menguntungkan dirinya sendiri. Seperti misalnya, contohnya saja, jika anak bangun tidur, dia langsung merapikan tempat tidur, maka secara otomatis dia akan merasa nyaman karena melihat tempat tidurnya rapi, otomatis dia juga akan merasa senang. Jadi menata tempat tidur atau merapikan tempat tidur itu termasuk disiplin positif yang ia lakukan karena kesadaran dari dirinya sendiri. Ya, kesadaran dari diri sendiri atau berdasarkan motivasi intrinsik. Tetapi kalau disiplin positif itu berdasarkan dari motivasi ekstrinsik atau dorongan dari luar, otomatis anak akan merapikan tempat tidur itu karena ada motivasi lain, karena dia takut akan dimarahi orang tua atau takut akan dicap sebagai anak pemalas. Itu contoh atau salah satu contoh yang paling mudah untuk menjelaskan tentang disiplin positif. Jadi disiplin positif itu kebiasaan-kebiasaan yang baik yang perlu kita lakukan untuk agar kita itu mendapatkan sesuatu
tidak merugikan orang lain. Merapikan tempat tidur itu berarti kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Tempat tidur kita menjadi aman, menjadi nyaman, rapi untuk ditempati. Kemudian berikutnya adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nah, nilai-nilai kebajikan ini akan memunculkan motivasi intrinsik dalam diri seorang individu sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, untuk slide yang ketiga akan ditampilkan tentang beberapa institusi-institusi, ada 6 institusi di slide ketiga nanti yang mempercayai nilai-nilai kebajikan yang telah mereka sepakati pada kelompok mereka. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan dari 6 institusi atau organisasi. Nah, yang pertama yaitu profil pelajar Pancasila. Kita sering mendengar profil pelajar Pancasila karena di sekolah kita sudah menggunakan kurikulum merdeka. Dalam kurikulum merdeka itu kita berusaha untuk mewujudkan peserta didik yang mempunyai 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Itu apa saja? Ya, seperti yang telah kita baca dan telah kita dapatkan bahwa 6 profil pelajar Pancasila itu adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan juga bergotong royong, mandiri, kreatif, berkebinekaan global, kemudian juga bernalar kritis. Kemudian yang kedua yaitu institusi Ibo Primary Years Program. Nah, menurut Ibo Primary ini sikap murid ada toleransi, kemudian rasa hormat, integritas, dan lain sebagainya, sampai pada komitmen. Itu adalah nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh kelompok mereka. Kemudian selanjutnya ada petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Nah, itu ada poin-poin dapat dipercaya, kemudian peduli, penalaran, bekerja sama, sampai pada persahabatan. Itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang diyakini oleh institusi tersebut. Kemudian ada 9 pilar karakter, yaitu Indonesian Heritage Foundation atau IHF. Mereka mempercayai nilai-nilai kebajikan yaitu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemudian kemandirian dan tanggung jawab, dan lain sebagainya, sampai pada toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, yaitu the 7 essential virtues. Itu ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, dan lain sebagainya. Dan terakhir keadilan. Kemudian untuk nilai kebajikan yang keenam itu dari institusi The Virtues Project atau proyek nilai-nilai kebajikan. Itu mereka menggunakan tabel yang isinya terdiri dari beberapa nilai-nilai kebajikan universal. Di antaranya ada tanggung jawab, kasih sayang, kepedulian sosial, menghormati, dan lain sebagainya. Selanjutnya, di slide ini akan dijelaskan mengenai perbedaan antara hukuman konsekuensi dan restitusi. Jadi, hukuman itu diibaratkan sebagai identitas gagal. Sementara untuk konsekuensi dan restitusi itu digambarkan sebagai identitas sukses. Ya, jadi hukuman ini adalah sesuatu yang menyakitkan, tetapi sesuatu ini harus terjadi. Kemudian hukuman ini tidak nyaman bagi mereka untuk jangka waktu panjang. Kemudian hukuman ini membuat korban itu akan mendapatkan keadilan, dan murid atau anak itu akan tersakiti. Jadi murid atau anak yang akan tersakiti ini adalah murid atau anak yang dihukum karena dia mendapatkan hukuman akibat dari perbuatannya. Kemudian untuk identitas yang sukses itu ada konsekuensi dan restitusi. Jadi konsekuensi itu sesuatu harus terjadi, sesuatu harus diterima oleh anak karena tindakan yang dia lakukan.
Kemudian kalau restitusi itu adalah merupakan pilihan konsekuensi tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu pendek, sementara restitusi menguatkan untuk murid dalam jangka waktu panjang. Untuk konsekuensi korban bisa diabaikan, sementara restitusi korban mendapatkan ganti. Kemudian di konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman, dan restitusi murid atau anak mendapatkan penguatan. Slide selanjutnya tentang restitusi. Restitusi itu adalah usaha untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi pada anak, ya, agar anak itu mendapatkan solusi dari permasalahan yang dia alami. Jadi misalnya dalam restitusi ini kita sebagai guru tidak berusaha untuk mencari kesalahan anak, tetapi kita sebagai guru seharusnya wajib untuk menanyakan kenapa anak melakukan hal-hal tersebut. Nah, kemudian anak pasti akan menjawab alasannya kenapa, kemudian guru berusaha untuk bersama anak mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh anak. Kemudian untuk slide selanjutnya mengenai keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai kebajikan yang kita yakini bersama dengan murid-murid. Kita sebagai guru ya, bersama murid-murid berusaha untuk membuat suasana kelas kita menjadi aman, nyaman untuk belajar, sehingga kita harus membuat keyakinan kelas yang harus ditaati oleh anak-anak didik kita. Paling tidak kebiasaan baik itu dimulai di dalam kelas. Jadi sebisa mungkin kita membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan musyawarah bersama dengan anak-anak di dalam kelas. Jadi anak-anak disuruh menuliskan di kertas sticky note. Nah, keyakinan kelas apa yang mereka inginkan, yang ingin mereka tempelkan di dinding kelas. Nah, setelah mereka tulis, anak-anak disuruh maju ke depan kelas, menempelkan di whiteboard. Kemudian nanti kalau sudah disepakati bersama, kita langsung tulis, ya, ada sekretaris kelas yang menulis, kemudian ditempel di sebuah papan atau di sebuah kertas, kemudian diberi hiasan secukupnya, nanti ditempel di dinding kelas atau di papan yang terdapat di dalam kelas, agar anak-anak di dalam kelas itu bisa membacanya dan mentaatinya. Nah, di sini ada contoh keyakinan kelas 9 SLBN Negeri Temanggung yang sudah dibuat. Ini keyakinan kelas 9B SLBN Negeri Temanggung yang sudah dibuat bersama anak-anak dan bersama dengan wali kelas. Ini diharapkan dapat ditaati oleh anak-anak sehingga suasana pembelajaran di dalam kelas akan menjadi lebih menyenangkan, nyaman, dan damai. Kemudian slide selanjutnya. Nah, ini ada kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Ya, kebutuhan dasar manusia ada 5. Kebutuhan dasar untuk bertahan hidup atau survival, cinta dan kasih sayang atau kebutuhan untuk diterima, kemudian kebutuhan penguasaan, yang keempat kebutuhan kebebasan, dan yang kelima yaitu kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Kemudian slide yang selanjutnya, 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol ini biasa digunakan oleh guru dalam memecahkan permasalahan yang terjadi pada anak didik. Yang pertama yaitu posisi penghukum. Penghukum, ya. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Kemudian yang berikutnya teman. Posisi teman ini menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Kemudian yang berikutnya ketiga yaitu posisi pemantau, yang berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Pada posisi pemantau ini berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi. Nah, yang keempat ini adalah manajer, posisi manajer. Posisi yang paling ideal kita gunakan untuk memecahkan permasalahan yang terjadi pada siswa.
Ini posisi manajer. Jadi jika ada siswa yang mengalami atau mempunyai kasus-kasus tertentu yang perlu kita bantu untuk pemecahan masalahnya, kita berusaha tidak mencari kesalahan anak tersebut, tetapi kita berusaha untuk istilahnya menanyakan alasan mengapa anak tersebut melakukan itu. Kemudian kita berusaha untuk mencari solusi bersama-sama agar anak bisa kembali ke kelompoknya dengan lebih kuat. Kemudian yang terakhir yaitu pembuat orang bersalah. Jadi pembuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah hati. Kemudian selanjutnya, nah ini yang terakhir adalah segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Keyakinan bisa menggunakan pertanyaan, nilai-nilai apa yang telah kalian sepakati, atau apakah tindakan-tindakan yang kalian lakukan itu sesuai dengan keyakinan kalian. Nah, itu penjelasan mengenai segitiga restitusi. Nah, ini langkah-langkah penerapan segitiga restitusi seperti tadi. Nah, kemudian yang terakhir, sekian, terima kasih. Mungkin jika ada pertanyaan dari teman-teman, pertanyaan, saran, kritik, atau pendapat untuk ditujukan kepada saya, monggo saya persilakan. Ada yang mau bertanya, memberi saran atau kritik? Ya, Bu Fitri. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Saya hanya ingin menanyakan dari 5 posisi kontrol yang tadi Jenengan sebutkan, itu yang paling sering Anda gunakan untuk tentunya di anak didik kita ya di SLT itu yang paling sering dan paling menurut Anda itu pas itu yang mana? Oh ya, mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Fitri atas pertanyaannya. Sebelum saya mengikuti program pendidikan guru penggerak ini, saya belum tahu kalau posisi yang paling ideal untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada anak itu adalah posisi manajer. Jadi sebelum saya mengikuti sebelum mempelajari modul 1.4 ini, saya biasanya menggunakan posisi sebagai teman. Jadi posisi kontrol sebagai teman. Tapi ternyata posisi kontrol sebagai teman itu malah membuat anak itu menjadi semakin ketergantungan kepada kita. Kalau saya mengikuti program guru penggerak ini, mendapatkan pembelajaran budaya positif dari modul 1.4, ternyata posisi kontrol yang paling ideal itu adalah posisi manajer. Maka saya berusaha untuk menanyakan dulu, kenapa anak tersebut melakukan hal-hal yang tidak diinginkan tersebut, kenapa, apa alasannya, kemudian apakah itu menguntungkan bagi kamu. Nah, kemudian saya juga biasanya bilang kepada anak tersebut, kalau melakukan kesalahan itu wajar, ibu juga sudah pernah melakukan kesalahan, tapi ada alangkah baiknya jika kamu berusaha untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Nah, terus saya berusaha untuk menanyakan keyakinan pada anak tersebut. Jika misalnya dia membuang sampah sembarangan ya, jika kamu membuang sampah sembarangan, apakah itu sesuai dengan keyakinan kamu? Kalau dia menjawab tidak, berarti kamu tidak yakin ya membuang sampah itu adalah sesuatu perbuatan yang baik. Berarti kamu yakin membuang sampah itu adalah perbuatan yang merugikan teman kamu. Nah, kalau dia yakin, berarti kita berusaha untuk membuat keyakinan yang nantinya bisa ditempel di kelas kita. Oh, berarti kita buat keyakinan kelas untuk kelas kita, jangan buang sampah sembarangan. Nah, berarti kamu harus janji jangan buang sampah lagi sembarangan ya. Itu biasanya posisi manajer ya yang digunakan dalam memecahkan permasalahan anak, menggunakan posisi manajer itu, yaitu kata-katanya seperti itu. Jadi anak diharapkan dapat timbul motivasi dari dalam dirinya untuk tidak melakukan perbuatan yang salah lagi. Itu mungkin kalau misalkan jawaban saya kurang berkenan, mungkin bisa ditambah jawaban dari teman lain.
Cukup Bu, terima kasih atas jawabannya. Ya, terima kasih. Nah, teman-teman, berikut ini adalah contoh dari penerapan posisi kontrol sebagai manajer dengan menggunakan segitiga restitusi terhadap 2 kasus yang dialami oleh murid saya. Jadi kasus yang pertama yaitu Rahma ketahuan sedang bermain HP sendiri pada saat proses pembelajaran IPA berlangsung. Kemudian untuk kasus yang kedua yaitu anak yang membuang sampah sembarangan pada saat jam istirahat. Nah, ini untuk kasus yang pertama tentang anak yang bermain HP sendiri pada saat proses pembelajaran berlangsung. Nah, akhirnya saya sebagai guru Rahma mengetahui ternyata Rahma sedang asik mainan HP sendiri pada saat pelajaran. Kemudian apa yang saya lakukan? Untuk kasus yang pertama, saya melakukan tindakan yaitu menstabilkan identitas dengan menanyakan kenapa saya memanggil Rahma ke sini. Kemudian juga saya menanyakan kenapa Rahma bermain HP sendiri saat proses pembelajaran. Setelah itu baru saya melakukan validasi tindakan yang salah. Bisa dilihat di video ini ya. Validasi tindakan yang salah, saya menanyakan kenapa Rahma melakukan perbuatan bermain HP sendiri pada saat pembelajaran. Nah, kemudian saya juga berkata bahwa untung Rahma bermain HP tidak mengajak teman-teman sehingga tidak menambah kisruh suasana pada saat pembelajaran. Dan yang terakhir yang saya lakukan adalah menanyakan keyakinan, yaitu menanyakan kegiatan bermain HP sendiri itu apakah sesuai dengan keyakinan Rahma. Dan ternyata Rahma menjawab tidak, karena perbuatan bermain HP sendiri saat pelajaran itu dapat mengganggu teman-teman yang sedang mengerjakan tugas. Jadi Rahma berjanji tidak akan mengulangi kegiatan tersebut karena bermain HP sendiri itu juga tidak menghormati teman-teman dan juga tidak menghormati dan juga tidak menghormati guru, maaf ya. Nah, ini menanyakan keyakinan. Kemudian untuk penerapan segitiga restitusi dalam proses pembelajaran kasus 2, yaitu anak membuang sampah sembarangan pada saat jam istirahat. Sekian video dari saya mengenai penerapan posisi kontrol sebagai manajer dalam menerapkan segitiga restitusi untuk menghadapi permasalahan atau menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada murid saya. Terima kasih. Jika ada yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih sekali atas waktunya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah refleksi saya terhadap kegiatan aksi nyata. Setelah melakukan aksi nyata, saya sangat senang karena bisa berbagi pengetahuan tentang budaya positif dengan beberapa rekan guru, dan setelah saya membuat keyakinan kelas bersama anak-anak, saya merasa bahagia karena mereka sudah menunjukkan perilaku yang positif, disiplin, dan bertanggung jawab. Tahap selanjutnya saya akan mengajak semua rekan guru untuk mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah serta membuat keyakinan kelas untuk semua kelas di SLB Negeri Temanggung. Terima kasih, guru yang baik seperti Lilin. Ia menghabiskan dirinya sendiri untuk menerangi jalan bagi orang lain. Mustafa Kemal Ataturk. Guru bergerak Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.